bisa kecelakaan dikit di jalan and so on and so on. Nah, karena Rasulullah tidak mendapat teguran, Rasulullah mantap, tapi tetap dia tidak bisa tidak logis. Maka Rasulullah setelah pidato di depan pasukannya, terus dia menghadap Allah. Dan itulah wirid gempa yang tahun lalu itu saya kasihkan ke Kiai Kanjeng. Saya sudah pernah laporan ke Anda kepada Allah. Rasulullah kemudian mengatakan, ya Allah, illam takun alayya ghadabun fala ubali, illam takun alayya ghadabun fala ubali, illam takun alayya ghadabun fala ubali. Kalau diretorikan dalam bahasa Indonesia bunyinya kira-kira gini, ya Allah, saya tidak peduli pasukan Islam kalah atau menang, saya tidak peduli pasukan Islam akan mati semua atau ada yang selamat, saya tidak peduli Islam tegak di bumi atau tidak, saya tidak paten. Kula mboten paten. Gak paten itu bahasa Arabnya ubali. Jadi sekarang kalau Anda bertengkar sama teman Anda, lau bali, lau bali, nah, apa lo, lau bali, itu ya nanti kan Pak Harto dulu kan tidak jadi presiden, lau bali. Waktu itu saya belum dapat wirid itu, jadi belum saya kasih tahu presiden waktu itu. Jadi dia cuman ora paten, dia bilang gitu kan. Terus dari Cak Nur, yo gak paten Pak Mustowo sampean. Mustowo jadi presiden, sampai lupa bagaimana cara tidak jadi presiden, nah gitu kan. Saking lamanya jadi presiden yang itu. Terus oke. Jadi Rasulullah mengatakan, rela kok aku mau mati dalam peperangan ini, pasukanku kalah semua, atau nasibku dan semua orang Islam terhinakan kayak apapun di muka bumi, aku tidak peduli. Asalkan ya Allah engkau tidak marah kepadaku. Kan gitu. Nah, pertanyaannya untuk Anda adalah, milih mana? Menang di dunia tapi Allah marah kepada Anda, ataukah Anda kalah di dunia tapi Allah tidak marah kepada Anda? Milih mana? Aku ngerti jawabanmu, aku ngerti dapurannya arek-arek. Menang di dunia dan Allah tidak marah, kan karepmu ayo. Ayo manjan geragas. Gitu kan? Ini loh rumusnya, kalau Anda rela kehilangan dunia, bahkan rela kehilangan dirimu, maka Allah mendapatkan legitimasi dari iman dan keikhlasanmu untuk memberimu kemenangan. Terbalik kan? Begitu Anda ikhlaskan itu semua, justru Anda mendapat kemenangan. Ini loh, dalam hidup kita mohon kita terapkan. Percaya, begitu Anda ikhlaskan itu, Anda menang. So, kalau menurut logika ekonomi linear, Anda kalah itu. Pertanyaan yang sama itu terjadi pada Fathu Mekah. Perjanjian Hudaybiyahnya nanti dulu. Fathu Mekah itu pokoknya setelah 13 tahun di Madinah, balik ke Mekah tapi terhenti di Hudaybiyah. Tapi sekarang saya ceritain dulu ketika sudah masuk Mekah. Dan yang diminta masuk Mekah duluan itu justru Abu Sofyan, karena dibutuhkan kemegahan budaya. Karena bajunya Abu Sofyan itu mahal-mahal dan sorbannya itu persis di televisi itu. Wow, jadi Nabi Muhammad itu mek kelembrek ini kan anu nih. Jadi kalau Anda pakai serban sibuk betul dengan itu Abu Sofyan, merek itu. Gitu. Ah, pasukan kafir kalah, dikumpulkan di jejer bersila seperti Anda ini. Kemudian Rasulullah mengproklamirkan hari kasih sayang Islam, Valentine Day of Islam. Angel ini, ono Islamic Valentine Day barang ini angel ini. Tapi orang Indonesia sembarang digaduk-gaduk nong. Bahasa Arabnya hari kasih sayang itu Yaumul Marhamah, hari kasih sayang. Ini untuk ilmu bahasanya. Dari kata rohima, yarhamu, marhamah itu peristiwa kasih sayang di antara manusia-manusia. Kalau lahmun itu makanan, malhamah pakai L, itu hari pembantaian. Orang dimakan sama orang yang menang, yang kalah dimakan habis. Gitu ya. Soeharto dimakan secara bergilir, Tommy dimakan secara bergilir, siapa aja punya aib dimakan beramai-ramai. Itu namanya Yaumul Malhamah. Nah, yang diproklamasikan Rasulullah adalah Yaumul Marhamah. Jadi pidatonya Rasulullah kira-kira begini, ya ayuhan nas, inna hadzal yaum
laisa yaumul malhamah walakinna hadzal yaumul marhamah wa antumut tulaqa. Wahai manusia, hari ini percayalah, bukan hari pembantaian orang yang menang kepada orang yang kalah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Dan kalian semua aku merdekakan. Pulanglah ke rumah masing-masing, bermesraanlah dengan istri dan anak-anak kalian. Jadi barusan menang perang yang susah payah, itu langsung dibebaskan oleh Rasulullah. Mana ada hari kasih sayang melebihi peristiwa itu dalam sejarah manusia. Itu pun tidak cukup. Nanti pulang lewat sebelah sana, di pohon sana. Karena saudara-saudaramu kaum muslimin menyediakan semua pampasan perang dibagi untuk kalian. Jadi ada yang dapat emas, dapat perak, dapat gandum, dapat onta, dapat kambing. Jadi pasukan yang kalah ini dibebaskan dan dapat rezeki banyak sekali. Sampai pasukan ini sendiri yang bagi itu tidak kebagian. Untung orang Arab. Kadang non arek-arek. Itu pun demo mereka, ya Rasulullah bagaimana ini? Kami berjuang mati-matian, kami tidak dapat apa-apa. Kami rela mereka dapat, termasuk kami tidak dapat sama sekali. Terus dikumpulin sama Rasulullah. Ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, berapa lama engkau bergaul denganku? Ya sudah lama ya Rasulullah. Selama engkau bergaul denganku, engkau rasakan aku ini mencintai kalian atau tidak? Dan mereka menjawab, ya Rasulullah, engkau mencintai kami, sangat mencintai kami. Terus Rasulullah menanyakan lagi, kalau begitu pilihlah, engkau memilih onta, kambing, ataukah memilih cintaku kepadamu? Mereka semua menangis, ya kamu memilih cintamu ya Rasulullah. Ya mereka ngarap narek kene, ya milih cinta sampean, masuk enggak, tapi ya masuk gak ada unta rek. Ya unta barang lah gitu kan, kalau kita kan gitu. Ya masuk enggak kayak kambing-kambing ya apalah gitu Rasulullah, masuk ya cinta tapi ya ngono tapi ojo ngono itu kan. That's our nation, that's our mentality, that's our character gitu ya. Enggak masalah dan itu wajar juga. Dan itu kan satu pola pendekatan budaya yang luar biasa. Dan itu yang membuat manusia Indonesia ini secara antropologis memang harus diteliti kembali, karena semua ilmu sosial dari Homo sapiens tidak bisa dipakai untuk mengatasi bangsa Indonesia, karena jenis genetikanya dan asal-usul antropologisnya bangsa Indonesia ini mencurigakan. Jangan-jangan ini campuran antara Homo sapiens dengan Homo erectus. Sementara malaikat-malaikat Allah di surga neraka itu disediakan dengan formula Homo sapiens. Nah, nanti kalau orang-orang Indonesia di antara surga dan neraka, itu kan nanti kerepotan dengan jawabannya orang Indonesia. Masuk. Biar seneng. Disuruh masuk neraka, sampean ini buliran lu senengane kuda. Wah, sampean ini gua. Masuk neraka kamu dosamu ini. Iya Pak, ya senenge menungso masuk gak dosa ya anak dosa kan. Udah pusing sama orang Indonesia ini, sama apalagi Gus Dur yang menghadapi memimpin semua itu. Pas gitu aja kok repot sampean itu ya. Itu jadi susah. Bahkan orang Indonesia yang jatahnya masuk neraka itu nanti banyak yang mampirkan yang jatahnya masuk surga. Itu juga kalau orang Indonesia dia tidak tega masuk surga. Loh, banyak teman-teman kita dulu sama-sama jamaah KC tuh, lihat ada yang di kolam tai, ada yang di ini. Loh, masa kita tidak nyambangi? Ya kita nyambangi lah sebentar ke neraka. Akhirnya kita ahli surga juga banyak yang berkunjung ke neraka. Karena saya jamin Anda semua ini masuk surga. Oh, I garanti, hakul yakin, ainul yakin, Anda masuk surga semua. Cuman lewat neraka dulu. Enakmu dewe ae. Ya lewat neraka lah, berapa lama lewatnya itu ya hitung sendiri-sendiri. Itulah keunggulan kebudayaan, sehingga fikih, hukum, negara semua bisa kita eliminasi dengan baik asal tidak melanggar akal sehat. Dalam hal ini saya mengingatkan, tolong dipelajari lagi bahwa peradaban manusia, mungkin Alvan bisa mempelajari bahwa peradaban manusia ini asal usulnya, salah satu asal usulnya adalah jenis rahang.